Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberikan semua nikmat yang ada pada diri kita. Dan sepantasnya kita memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kekuatan kepada kita untuk bisa hadir di masjid ini, salat subuh berjamaah, Masya Allah ya. Di bulan puasa ya. Salat subuh berjamaah saja itu sudah merupakan satu ibadah yang sangat besar pahalanya ya. Salat subuh apalagi dilakukan secara berjamaah, Allahu Akbar, di bulan Ramadan ya, satu bulan yang oleh Nabi SAW dikatakan idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wasulsilatis sayatin, kata Nabi. Bulan yang ketika datang idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan maka futtihat abwabul jannah, pintu-pintu surga itu dibuka. Ada dua penjelasan yang disampaikan oleh para ulama tentang makna futtihat abwabul jannah, makna dibukanya pintu surga. Yang pertama berarti bimakna hakiki, yakni Allah SWT di bulan Ramadan itu membuka lebar pintu-pintu surga. Pintu surga itu dibuka. Itu makna hakikinya. Ada juga sebagian ulama yang memberikan makna majazi, makna yang tidak sebenarnya. Meski tidak menutup kemungkinan makna yang pertama, tapi bisa diberikan makna yang kedua juga. Maknanya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala ini di bulan Ramadan, kalau dalam bahasa kita itu mengobral pahala. Nah, itu. Obral pahala, ya. Jadi kalau para pedagang biasanya ada waktu-waktu tertentu obral diskon. Ya. Nah, sekarang ini bulan Ramadan itu diobral pahala. Bagaimana dikatakan obral pahala? Kata Nabi, karena dalam hadis yang lain itu ibadah sunnah yang dilakukan oleh orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan itu seperti ibadah wajib. Dalam satu hadis juga disebutkan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Ya. Umrah itu ibadah apa? Ibadah sunnah. Umrah itu kan cuman berapa itu? Cuman sebentar saja itu. Gitu. Kalau misalnya kita dari Indonesia langsung ke Mekah, ya, biasanya ada yang ke Madinah, yang ke Mekah. Kalau kamu ke Mekah itu tinggal apa itu? Ihramnya di atas pesawat, turun menuju di hotel, datang ke mana itu, ke Ka'bah, gitu. Tawaf, sa'i, selesai sudah.
Itu kata Nabi seperti ta'dilu hajjah, ya, setara dengan haji. Coba, padahal haji itu lebih berat, ya, harus datang ke wukuf di Arafah, kemudian malam di Musdalifah, paginya ke Mina, melempar jumroh, ya, kemudian 3 hari di sana, 2 hari atau kemudian 3 hari, ya, setelah itu baru kemudian pulang. Dan untuk itu susah sekali, apalagi di Indonesia sekarang, Masya Allah, antrenya berpuluh-puluh tahun. Ya. Tapi Nabi mengatakan umrotun fi Ramadan ta'dilu, setara dengan hajjah, setara dengan haji. Setara itu maknanya adalah setara dalam hal pahalanya, bukan setara dalam kewajibannya. Maksudnya, wah saya sudah umroh Ramadan, jadi nggak perlu haji, bukan. Jadi sekalipun setiap tahun umroh Ramadan itu tidak bisa mengganti kewajiban haji, tetap haji, tidak gugur, gitu. Ya, gitu. Nah, itu contoh yang dikatakan Nabi bahwa ibadah tatawwu atau ibadah sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan itu apa? Setara dengan amal yang wajib. Ya. Amal yang wajib itu pahalanya lebih besar daripada amal sunnah. Bahkan dalam satu hadis disebutkan amal yang sunnah itu nggak diterima kalau amal wajibnya tidak dikerjakan. Maksudnya seperti sholat sunnah, ya, tapi sholat subuhnya nggak dikerjakan, ya, sholat qobliyah subuh, setelah itu pulang. Nah, itu tambahannya. Hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ibadah sunnah tadi disetarakan pahalanya setara dengan puasa amal yang wajib. Lalu yang wajib bagaimana? Yang wajib dilipat gandakan lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Itu berarti apa? Di bulan Ramadan itu Allah SWT buka pintu pahala. Ya, bukan hanya itu. Masya Allah, di bulan Ramadan itu kalau kita lihat ditambahkan ada amal-amal khusus yang tidak dilakukan di selain bulan Ramadan. Ini juga tadi ibaratnya apa? Membuka lagi pintu pahala. Apa itu? Disunahkan, ya, qiyamul Ramadan, satu sholat malam yang khusus disunahkan di bulan Ramadan. Apa itu? Yani sholatut tarawih, sholat tarawih. Di malam-malam yang lain nggak ada. Di salat yang lain itu atau malam di selain Ramadan ada qiyamul lail. Qiyamul lail itu dilakukan pada tengah malam atau sepertiga malam terakhir setelah tidur. Sementara tarawih seperti kita tahu bisa dilakukan mulai awal malam atau setidaknya setelah isya. Ya. Ini tidak disunahkan di bulan-bulan yang lain. Yang bahkan kata Nabi kalau ada orang yang mengerjakannya dengan ikhlas, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih, ya. Maka siapa yang melakukan qiyam Ramadan, ya, dengan iman dan ikhlas, imanan wahtisaban. Mana ihtisab itu artinya betul-betul dia mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban. Apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Diampuni dosa-dosa sebelumnya. Jadi qiyam Ramadan sendiri itu sudah dapat pahala, tapi ketika dikerjakan bukan hanya dapat pahala, ya, dosanya ditutup. Nah, ketika dosa ditutup itu apa artinya? Itu berarti seperti ghulliqat abwabu jahannam, seperti menutup pintu jahannam. Jadi menutup pintu jahannam itu juga bisa berarti maknanya majazi. Apa artinya? Berarti pada saat itu orang yang seharusnya masuk neraka nggak jadi. Karena apa? Pintunya ditutup. Cara menutup pintu itu adalah diantaranya apa? Dengan diampuni dosanya yang dia berdosa, ya, yang dosa itu kemudian kan kalau di akhirat itu ditimbang antara
kebaikannya dengan keburukannya. Nggak jadi buruk karena apa? Ghufiro, telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, oleh karena itu di bulan Ramadan itu jangan sampai kita satu pun ada malam, ya, kecuali kita betul-betul menaikkan qiyamul Ramadan. Masya Allah, ini sedang obral pahala. Sedang ditutup pintu nerakanya ditutup. Kenapa? Yang tadi seharusnya masuk neraka. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Meski para ulama mengatakan bahwa ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa-dosa itu apa? Dosa-dosa yang kecil, tidak dosa-dosa yang besar. Ya, dosa membunuh, ya, berzina, riba, yang disebut sebagai minal kabair, nggak bisa. Ya, itu perlu usaha lebih lagi. Ya, ya. Termasuk korupsi, nggak bisa dihapus dengan tarwah aja. Jadi kalau seperti itu nanti rajin korupsi, ya, karena sudah pasti dihapus. Allahu Akbar. Nah, jadi hadirin Allah SWT, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Ma taqaddama min dambi. Demikian juga di bulan Ramadan itu Masya Allah, ya, kita nanti ada satu malam, malamnya namanya malam Lailatul Qadar. Apa? Lailatul Qadar itu makna al-qadru itu adalah mulia. Al-qadru, ya, syaraf, malam yang mulia. Kenapa mulia? Karena dalam ayat itu disebutkan khairum min alfi syahri. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya apa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam penjelasannya belum mengatakan al-amalu fihi khairum min alfi syahrin fi ghairi Ramadan. Jadi malam beramal, beribadah pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita nggak tahu, itu dirahasiakan oleh Allah SWT. Ya, kapan jatuhnya Lailatul Qadar. Nabi hanya memberikan ancar-ancar, yakni di 10 hari terakhir, ya. Dan itu pun kemudian masih berdirikan pada malam-malam ganjil. Tapi tidak dijelaskan kapannya. Supaya apa? Supaya kita mencari setiap malam itu. Kayak misalnya kematian. Ada enggak yang tahu kematian kita? Semua tahu kita kapan tanggal lahir kita, karena kita diberitahu, bahkan ada dokumennya, kamu lahir tanggal sekian, ya, bulan sekian, tahun sekian, diberitahukan. Tapi di dunia ini tak ada seorang pun yang tahu kapan kematian terjadi. Kenapa begitu? Itu juga rahasia Allah. Karena dengan tidak diberitahukan kematian, berarti apa? Orang itu berusaha. Orang berusaha betul-betul, jangan-jangan saat dia meninggalkan kewajiban, itulah saat kematian. Sehingga ketika mau melakukan kemaksiatan itu ingat, jangan-jangan ini kematian ini, ya Allah. Gitu? Dan betul banyak terjadi. Orang yang sedang melakukan kemungkaran, kemaksiatan, mati. Ya, pernah baca ada orang mencuri motor, ya, lalu kemudian ketahuan dibakar. Pernah tidak baca itu? Masya Allah. Kalau dia tuh tahu bahwa kalau nanti akan mati, karena kematian itu apa? Kematian itu tidak ada seorang pun yang tahu, sudah ditetapkan. Jadi kematian itu ibarat kontrak. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian itu adalah ketika idza jaa ajaluhum, ketika telah datang ajalnya. Jadi namanya kematian itu bukan disebabkan oleh sakit, bukan disebabkan oleh macam-macam, tapi ketika ajal telah datang. Kalau ajalnya sudah datang, cek gitu, ya maka tidak seorang pun yang bisa mengundurkan maupun memajukan. Nah kalau orang itu sudah tahu nanti jam 9 mati, kira-kira apa yang terjadi? Dia tidak akan melakukan
perbuatan maksiat, harus masuk ke masjid sebelumnya kalau perlu, ya, sehingga mati dalam saat ibadah. Tidak berani dia melakukan kemaksiatan. Itu rahasia di rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya tahu siapa orang yang betul-betul baik dan siapa yang betul-betul buruk. Jadi itu seperti kalau dalam bahasa kita itu seperti sidak gitu ya. Kalau ingin tahu kondisi pemimpin, kalau ingin tahu kondisi rakyatnya itu bukan kemudian 2 bulan sudah diberitahukan kami akan berkunjung ke Jalan Elang. Nah, sudah dipersiapkan semuanya. Sehingga ketika pemimpin datang ke situ sebenarnya dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, nggak ngerti. Karena apa? Karena sudah disiapkan semua. Yang miskin-miskin mungkin sudah disuruh bersembunyi supaya tidak kelihatan. Jalan-jalan rusak diperbaiki, ini seterusnya gitu. Jadi sudah dibersama. Tapi kalau ingin tahu apa? Datang pada saat tidak diberitahukan, dadak cet, maka dia akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Makanya dulu para pemimpin dalam Islam itu seperti Umar bin Khattab, beliau itu melakukan orang yang sekarang sebut apa itu? Apa namanya? Belusuan. Nah, ya. Itu beneran, bukan kemudian membawa kamera. Ya. Kalau sekarang kan belusukan sambil bawa kamera, pengawal segala macam sudah dipersiapkan. Itu sebenarnya bukan yang sesungguhnya. Ya, kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu datang betulan sehingga tahu, ya. Sampai kemudian misalnya beliau tahu apa? Ada rakyatnya dalam kondisi apa. Sampai beliau coba bayangkan, itu kan luar biasa. Sampai beliau bisa mendengarkan percakapan antara seorang ibu dengan seorang anak. Ya, ketika apa? Ketika anaknya nangis, dan kemudian anaknya menangis dan kenapa? Karena lapar, menahan lapar. Sementara ibunya sedang apa namanya? Memasak tungku, ya. Anaknya selalu diberitahu sebentar lagi insya Allah mateng nasinya apa makanannya. Sampai kemudian anaknya tertidur. Baru Sayyidina Umar bertanya, kenapa kamu melakukan begitu? Kata si ibunya apa? Bilang, karena sebenarnya tidak punya makanan. Dan terus itu hanya untuk untuk menenangkan supaya dia mau tidur. Ya Allah. Umar sendiri datang ke, Masya Allah, ke Baitul Mal. Angkat sendiri, bawa sendiri, berikan seibu itu. Pelakuan itu tidak perlu kamera, apalagi kemudian untuk diviralkan. Ya. Dan dalam Islam itu apa? Seperti itu. Tugas memimpin itu apa? Tugas memimpin memberi jaminan kepada rakyatnya bahwa semua rakyatnya itu betul-betul tercukupi kebutuhannya. Untuk itu gimana caranya? Datang saat betul-betul alami, tidak kemudian datang sudah diberitahukan jauh hari, lalu kemudian tidak terjadi yang alami tadi. Nah, demikian juga kematian. Gimana keadaan sesungguhnya seorang itu, maka tidak diberitahukan kapan kematian itu terjadi. Gitu? Langsung datang kematian. Maka kita lihat tadi, coba bayangkan, ya, orang yang mati saat melakukan kemaksiatan, sedang minum khamr mati. Sedang mencuri, mati. Bahkan yang memalukan kepada waktu ada seorang ketua DPRD mati di hotel bersama seorang perempuan. Apa enggak malu itu? Keluarganya malu segala macam. Anda dia yakin malam itu mati, dia enggak akan berani datang melakukan kemaksiatan. Jadi begitulah kematian itu. Nah, demikian juga, oleh karena itu tadi saya katakan, ya kita itu mau tidak sholat itu jangan mati ini, pas tidak sholat. Mau misalnya apa? Mau melakukan kemaksiatan, tidak puasa, jangan-jangan mati ini, sedang tidak sholat, sudah puasa, ya, jangan-jangan mati saat korupsi, jangan-jangan mati pada saat melakukan perbuatan maksiat. Jadi kemaksiatan itu juga bisa bisa dicegah, bisa dihalangi ketika apa? Kita ingat mati. Demikian juga
Begitu kemudian ada adzan, Allahu Akbar, segera berangkat. Kalau tidak, jangan-jangan mati. Masya Allah. Datang kita. Ada enggak orang yang mati saat sholat? Ada. Ya, Ustadz saya itu mati saat khutbah. Allah, luar biasa itu. Sedang khutbah tuh. Ya, kemudian enggak kuat dia. Khutbah, duduk, ya. Lalu kemudian dia menguatkan diri itu, berdiri lagi. Begitu sholat, sudah ambruk, meninggal. Masya Allah. Mati yang mulia, mati yang husnul khotimah. Ya, tadi juga kita dimintakan untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa untuk mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tahu betul siapa yang ahli maksiat dan seterusnya, sehingga apa? Sehingga kita ini nggak bisa misalnya menggunakan prinsip kalau muda hura-hura. Nah, nanti kalau tua itu nanti tobatnya tua-tua aja lah. Ya, ini kan banyak ya. Muda itu tidak karu-karuan. Bahkan bukan hanya anak muda sekarang nih. Kalau dulu kan kenakalan remaja, sekarang tuh saya lihat orang tua banyak nakal. Gitu. Gimana ada nakal, korupsi, mengambil harta milik orang lain yang luar biasa. Saya itu pernah ngisi pengajian tuh di Bareskrim. Ya, dulu pada saat ada Bareskrim tuh ada tahanan. Baru datang ada yang di Bareskrim saat itu ada bupati, ada wali kota, ada gubernur, ada mantan gubernur BI, ada menteri. Situ, mang saya diundang situ ngisi pengajian. Masya Allah. Dan ada saat malam itu juga ada kedubes konjen dari Cina atau dari Malaysia. Kalau saya lihat nih lihat mereka yang masuk penjara itu bukan anak-anak muda. Itu orang-orang yang udah seharusnya itu sudah menimang cucu itu masuk di situ. Kalau kita pikir terus korupsi yang sampai miliaran dulu apa? Mau mati saja kemudian mengambil harta secara tidak benar. Mau mati, sudah tua-tua itu mau apa sih, Pak? Kalau mau dipikir-pikir, uang miliaran mau dimakan sudah banyak apa? Kalau udah tua itu udah banyak pantangan. Tidak seperti anak muda lagi. Mau makan apa coba? Makan ini gula, makan itu kolesterol, makan itu asam urat, makan macam-macam. Enggak. Apalagi? Coba apa? Kenikmatan sudah didapatkan semua. Masih korupsi miliaran begitu Kak. Bahkan kemudian triliunan. Kalau otaknya sudah bukan otak yang busuk. Makanya salah itu kalau orang mikir nanti kalau sudah tua baru bertobat, gitu? Apa coba? Yang pertama belum tentu sampai tua, betul enggak? Belum tentu tua mati. Betapa banyak sekarang masya Allah orang yang lebih muda dari kita ini udah mati, ya. Dan kadang-kadang ya cepat, ya. Apalagi ada corona begini, ada kawan saya itu cuma 2 minggu kena corona, mati ya Allah. Ya, cuma sekitar 2 minggu. Emang macam-macam sih corona, ada juga yang berbulan-bulan, ada juga yang sembuh, banyak yang sembuh. Alhamdulillah. Tapi maksud saya tidak sedikit yang masih muda mati. Berarti prinsip bahwa muda gunakan hura-hura, senang-senang, nanti kalau sudah tua tobat, itu jelas tidak berlaku. Karena kematian tidak selalu datang kepada mereka yang berusia tua. Karena kematian tidak selalu datang kepada mereka yang miskin. Karena kematian tidak hanya datang kepada mereka yang lemah. Kematian bisa datang kepada anak muda. Kematian bisa datang kepada orang yang sehat. Kematian bisa datang kepada orang yang berkuasa. Kalau yang sekarang juga gitu, yang berkuasa itu sok-sokan, Masya Allah. Gitu. Dia seolah-olah jauh dari kematian sehingga berani melakukan kedoliman yang luar biasa. Ini contoh ya, ini saya itu tidak ngerti otaknya itu saya di mana itu. Mohon maaf ini, saya kemarin tuh dengar tuntutan jaksa kepada Habib Rizik itu. Itu kan coba kalau lihat pelanggaran itu kan pelanggaran prokes saja itu, kerumunan. Loh yang berkerumun itu bukan hanya beliau, se-Indonesia itu berkerumun semua. Nah, masjidnya apa enggak berkerumun ini? Pasar pun enggak berkerumun. Masker mana ada masker sekarang di pasar segala macam. Enggak ada yang ditanya.
Dan begitu kemarin itu yang saya lebih dahsyat tuh tuntutannya. Dituntut 10 tahun, tambah 5 tahun, tambah ini sampai total itu 16 tahun. Kemudian dituntut lagi pencabutan warga negara. Itu dicabut warga negara itu tuntutannya. Jadi kalau dicabut itu semua berwarga negara di mana coba? Yang ketiga, dicabut hak melakukan pekerjaan. Itu. Kemudian yang keempat, dicabut hak politiknya. Lalu terus kesalahannya apa gitu coba? Dan yang lebih parah lagi, dicabut hak perwaliannya, wali nasabnya. Jadi kalau misalnya menikahkan anaknya, itu nggak boleh menikahkan. Coba, ini macam apa ini? Sampai seperti itu tuntutannya itu. Nggak rasional sudah. Samsul Nur Salim, tahu Samsul Nur Salim itu ya? Itu korupsi 4,8 triliun. Gitu? Masya Allah. Itu bukan harta sedikit itu. Dan itu didapat pada zaman Soeharto itu. Pada BLBI tahun berapa. Zaman itu triliunan sudah luar biasa. Itu sekarang udah berpuluh tahun. Itu sudah berbunga-bunga sudah. Ya, orang mendapatkan kekayaan itu bisa dengan apa? Dengan kekayaan. Dan itu jauh lebih mudah daripada dengan tenaga. Ya, contohnya misalnya sampean punya rumah sebesar gini, itu kan kekayaan. Saman sewa noe, bisa untuk dapat duit. Ya, setahun berapa? Itu melebihi tenaga itu. Lah itu triliunan, sekian tahun tidak dihukum, dibebaskan. Sementara pada saat yang sama ada ulama yang hanya karena kasus kerumunan tangkap dengan tuntutan 15 tahun atau 16 tahun itu. Dan itu kalau udah tuntutan begitu tuh hakim prinsipnya itu nggak boleh menjatuhkan kalau minimal itu separuh. Jadi kalau 10 tahun tuntutannya 5 tahun. Itu begitu. Makanya saya lihat tuh sudah dipolkan istilahnya. Kalau gas itu udah, kalau motor gitu ya, itu sudah personel 4, gasnya pol. Itu tuntutannya. Supaya apa minimal separuh tetap dapat, kalau 16 tahun kira-kira 7 tahun. Dengan tuntutan yang sangat, Masya Allah, ngegirizi itu. Ya, yang luar biasa. Nah, kenapa begitu? Karena dia nggak sadar kematian datang tadi. Coba si jaksa tadi mikir, ya Allah, kalau saya melakukan mendolimi orang begini, lalu kemudian mati saat membaca keputusan, apa enggak neraka tempatnya? Gitu. Hakim saya buat keputusan, penjara sekian tahun, dikiranya itu selesai urusannya, enggak. Hakim yang sekarang di dunia itu apa? Bukan kemudian berhenti, saya berkuasa membuat keputusan, independen, tak ada yang boleh mengintervensi, kan itu prinsipnya katanya. Tapi ingat ketika manusia itu memberikan keputusan apa? Nanti di akhirat Allah SWT apa? Hukum. Karena Nabi mengatakan apa? Al-qudatu salasah. Qadi, hakim itu kata Nabi apa? Ada 3. Al-qudatu salasah kata Nabi. Qadi yang benar dan dia tahu yang benar dan memutuskan dengan kebenaran itu surga tempat. Qadi yang dia tahu yang benar, tidak memutuskan dengan kebenaran, neraka. Tahu yang benar, dia memutuskan dengan salah, neraka. Yang ketiga, kata Nabi, qadhi yang tidak tahu yang benar, dan dia memutuskan dengan kejahilan, neraka tempatnya. Berarti apa? Berarti qadhi atau hakim itu tidak kemudian bebas di akhirat. Enggak, dia juga diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya tuh lihat kemarin tuh Masya Allah kesombongan itu. Ya memang gitu ya kalau hakim di Indonesia. Kan Habib Rizik tuh menyampaikan ini, eksepsi ya, bahasanya eksepsi, pembelaan diri. Lalu kemudian dalam itu kan dikasih ayat-ayat, hadis-hadis, mengingatkan, jangan dolim dan seterusnya. Ada itu ayat-ayatnya, hadis-hadis itu. Dengan enteng, jaksa mengatakan apa? Ayat-ayat Al-Quran itu tidak dijadikan sebagai pertimbangan. Karena Indonesia tidak menganut hukum itu. Ketika hakim memutuskan, kemarin kan sudah ada keputusan sela namanya. Nah, jadi ada keputusan sela itu, saya lihat sama. Hakim juga mengatakan, sementara
ayat-ayat yang disampaikan itu tidak boleh dan tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Jadi Masya Allah, jangankan keputusan, dasar keputusan, pertimbangan aja terlendak. Itu berarti apa? Betul-betul diabaikan. Serah kanggu, Quran itu enek gunanya. Di Indonesia itu enek. Das nggak ada. Terutama apa? Di pengadilan. Jadi kalau ingin tahu mana Al-Quran di Indonesia itu diabaikan, paling jelas di mana? Paling jelas di mana? Pengadilan. Sampai kasih ayat, walau mi'atu ayat, walaupun 1000 ayat, ini bukan, tidak boleh, tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan karena ini bukan hukum yang dianut di Indonesia. Itu jawabannya. Terus yang dipakai apa? Yang dipakai apa? Ya undang-undang tinggalan Belanda dan undang-undang yang dibuat di Senayan kemarin. Masya Allah. Al-Quran itu jadi tadi sampai dikatakan itu tidak dijadikan sebagai pertimbangan. Jangankan apa? Keputusan. Dirungokno tok, ditimbang-timbang. Oh ya barangkali benar. Ora. Enggak, coba apa enggak? Dalam bahasa kebacut, Masya Allah. Ada orang Muslim kemudian terhadap Al-Quran itu kemudian diabaikan, itu gimana coba? Masya Allah. Ya. Nah, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita perhatikan ya, coba ini lagi. Sementara kalau mau dilihat ya, harus antara Quran dengan Al-Quran dengan apa? Dengan hukum buatan manusia itu coba, apalagi hukum buatan Belanda. Ya. Itu kan tidak ada. Masya Allah, tidak ada bandingannya. Bagaimana mungkin yang satu dibuat manusia, satunya dibuat Allah? Bagaimana mungkin yang satu dibuat oleh Allah yang maha adil, sementara yang satu dibuat oleh manusia? Manusia itu ketika membuat hukum, tidak ada manusia yang pembuatnya itu merugikan dirinya. Mesti buat hukum yang menguntungkan pembuat hukumnya. Lah kita rakyat itu tidak pernah ikut membuat. Yang buat siapa? Ya mereka-mereka. Gitu. Nah, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ketika orang ingat mati tadi, berarti apa? Berarti dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian dia melakukan kemaksiatan mati. Makanya kalau kita pikir itu orang mati itu, orang maksiat itu bukan hanya di diskotik. Orang maksiat itu bukan hanya di tempat pelacuran, di pengadilan mati dalam keadaan maksiat bisa. Ketika apa? Memutuskan perkara dengan selain Allah. Lu kok bisa? Ayatnya jelas. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiku. Meningkat lagi yang sebelumnya itu faulaika humud dhalimun. Yang paling berat faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang Allah turunkan, dengan kitab Allah, dengan sunnah Rasulullah SAW, maka mereka fasik, dhalim, bahkan kafir. Masya Allah. Nggak ada pujian sama sekali. Ketiganya itu fasik, dolim, kafir itu cuma satu tempatnya di akhirat. Di mana? Neraka. Nggak ada orang fasik surga atau dolim surga, nggak ada. Apalagi kalau kafir. Kafir itu berarti khalidina fiha, selama-lamanya. Ya bahkan wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak bisa keluar dari neraka. Dalam ayat yang disebutkan bahwa haram atas mereka, haram alaihimul jannah, diharam atas mereka apa? Surga. Haram, tidak boleh masuk surga. Masya Allah. Jadi nggak ada ceritanya orang memutuskan perkara dengan selain apa yang Allah turunkan, surga tempatnya, nggak ada. Yang ada al-fasikun dhalimun kafirun. Kapan orang disebut kafir? Kapan orang disebut dhalim? Kapan disebut fasik? Ada penjelasannya itu. Dalam tafsir disebutkan begini. Ini tafsir ini adalah penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan apa? Man jahada
bima anzalallahu faqad kafar. Siapa yang ingkar dengan apa yang Allah turunkan, faqad kafar, maka dia kafir. Jadi kalau dia tidak memutuskan perkara dengan apa yang Allah turunkan, ya, dengan apa yang Allah turunkan, dia tidak memutuskan dengan hukum Allah, dengan Quran, dengan Sunnah, dengan hukum Islam, karena man jahada, dia ingkar. Ingkar itu apa? Usra percaya. Faqad kafar, maka sungguh telah kafir. Misalnya gini kafir itu, ingkar itu gini. Ke dalam Al-Quran yang sangat jelas, ini contoh yang jelas saja, jelas ya. Orang yang mencuri dalam hukuman Al-Quran itu apa hukumannya? Apa? Penjara? Gak ada penjara yang untuk potong tangan apa? Apa? Mencuri apa? Potong tangan, jelas ayatnya itu. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakaram minallah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan mereka masing-masing. Ya Allah. Jadi jelas tuh, nggak ada itu. Kan Qur'annya ngomong begitu, boleh nggak diubah misalnya? Loh, penjara. Loh gimana? Potong tangan buat penjara. Lalu kemudian dia ingkar. Misalnya ingkar itu gimana? Hukum seperti ini itu nggak adil. Hukum seperti ini tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Ini sudah hukum kuno, jangan diterapkan lagi. Ini berarti sudah ungkapan juhud, pengingkaran. Apalagi penghinaan, menganggap bahwa hukum ini sudah kuno, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan segala macam. Faqad kafar. Ya, hati-hati makanya. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki apa? Fajridu, cambuklah. Cambuk mereka. 100 kali cambukan. Coba bayangkan panjenengan nggih. Salat subuh berapa rakaat? Boleh enggak ditambah? Boleh enggak dikurangi? Kalau ada yang berani nambah, misalnya masjid mengumumkan, khusus masjid kita, salat subuh kita tambah 1 rakaat menjadi 3 rakaat. Boleh enggak? Sah tidak? Kalau ada yang melakukan begitu namanya apa? Aliran sesat. Loh iya, subuh 2 rakaat kamu tambah-tambah, lebih pintar daripada Gusti Allah. Itu sesat itu. Ya. Kurangi jadi 1, boleh enggak? Atau diubah. Misalnya salat subuh tadi diubah menjadi apa? Mungkin cuma duduk-duduk saja. Atau kita ubah dengan nyanyi. Seperti orang Kristen. Boleh enggak? Enggak boleh. Nah coba Al-Quran tadi. Jelas. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Pezina perempuan, pezina laki-laki, cambuklah mereka keduanya. Boleh enggak diubah ditembak? Boleh enggak? Boleh enggak digantung? Boleh enggak dipenjara? Kalau melakukan begitu apa? Sesat. Oh iya, harus berani dikatakan begitu. Karena ayat yang lain mengatakan wa may ya'sillahu rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang bermaksiat pada Allah SWT, tidak mau berhukum dengan hukumnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Coba perhatikan lagi. Diubah. Di zina itu sekarang diubah hukumnya. Di Indonesia malah nggak ada, bukan diubah, dihapuskan. Nggak ada di Indonesia itu hukuman zina itu nggak ada. Ya, kalau di KUHP itu hukuman zina itu dilakukan ketika seseorang sudah dalam ikatan pernikahan. Itu ada, jadi zina itu istilahnya bukan delik umum, itu namanya delik aduan. Ada, dan delik aduan itu bisa diberlakukan oleh qadhi, seorang hakim, ketika memenuhi 3 unsur. Ada 3 unsur itu. Kalau tidak memenuhi 3 unsur nggak bisa diproses. Unsur pertama di Indonesia itu apa? Yang berzina itu sudah dia punya atau punya pasangan yang sah. Berarti dia menjadi suami atau menjadi istri. Ya.
Berarti di Indonesia itu kalau ada jejaka, perawan, janda, duda, berzina, nggak masuk unsur. Jadi nggak bisa diproses, nggak bisa. Jangankan pengadilan, polisi aja menolak laporannya. Kenapa? Karena tidak memenuhi unsur. Ada unsurnya itu. Ya. Yang kedua, unsur yang kedua apa? Dilaporkan oleh pasangan sahnya. Suami berzina, istri melaporkan, baru bisa diproses. Suami berzina, istrinya meneng wae, ridho, aku ridho dunia akhirat misalnya gitu ya. Nah, itu nggak bisa diproses. Ya, jangan ingat ada siapa itu dulu artis sama artis zina, itu ramai beredar, kemudian si artisnya, penyanyinya di penjara, yang perempuan kan tidak di penjara. Kenapa? Karena suaminya kemana-mana itu konferensi pers itu mendampingi, nggak menuntut, gitu. Nah, yang laki-laki di penjara bukan karena zina, tapi karena apa? Karena filmnya itu beredar itu. Jadi bukan karena zina, karena peredaran pornografi. Gitu. Nah, jadi seperti itu, di Indonesia itu nggak ada hukuman zina, itu dihilangkan. Padahal jangankan menghilangkan. Itu kan coba perhatikan, sholat subuh 2 rakaat, betul? Sholat maghrib berapa? Duhur, asar, isya berapa? 4 rakaat. Ada enggak ayatnya? Tak ada satupun ayat Al-Quran yang menjelaskan berapa jumlah rakaat sholat, enggak ada. Penjelasannya di mana? Dalam hadis. Karena memang Al-Quran itu menjelaskan yang penting-penting. Coba bayangkan, sholat yang sangat penting saja itu tidak dijelaskan berapa jumlah rakaatnya. Dan luar biasanya apa? Orang yang berzina, hukuman bagi berzina itu disebutkan mi'ata, 100 kali jalda. Berarti apa? Betul-betul harus dilakukan. Ya, kalau dalam usul fikih namanya mafhum adat, menggunakan mafhum adat. Mafhum adat itu, mafhum jumlah, itu nggak bisa menggunakan mafhum mukhalafah. Bisa menggunakan mafhum mukhalafah. Maksudnya apa? Maknanya adalah 100, nggak boleh 99, nggak boleh 101. Jadi harus 100. 100 itu termasuk qat'i. Mulai dari orang kota sampai orang desa, kisah-kisah ngerti 100 itu berapa, mi'ah itu berapa, udah paham orang, maka itu pasti. Nah, jadi coba perhatikan yang hukum sementara. Nah, di dalam Islam itu jelas. Lalu kemudian apa? Dia ingkari, mengatakan bahwa apa ini hukum kuno, sudah tidak modern, melanggar hak asasi manusia segala macam. Ini tidak sesuai dengan Indonesia. Bisa ini jatuh kepada kekufuran karena manjahada, yang ingkar. Maka hati-hati, jangan sampai ingkar kita ini, ya. Jangan sampai tidak setuju. Jangan sampai kita merasa lebih pintar daripada Allah. Jangan dengan Allah lebih pintar, ya dokter aja nggak boleh kok. Coba kalau zaman jadi pasien di dokter itu, ini minum obat ini, yang ini sekali dalam sehari, yang ini 2 kali dalam sehari, yang ini 3 kali. Terus sampean bantah, Pak, kenapa harus sekali? Menurut saya ini 2 kali yang bagus. Lalu dokternya bilang apa? Saya dari dokter, aku tahu kamu. Lalu yang dokter itu ke aku, kamu ikut-ikutan malah kemudian bantah saya. Lah gitu juga coba. Dengan dokter aja nggak berani kok. Ya, apalagi dengan Allah. Allah yang punya alam semesta, yang menciptakan manusia, buat hukum kepada manusia. Kalau kamu zina 100 kali, terus kamu bilang, Allah jangan 100 ya, 50 aja lah. Apa enggak kurang ajar itu? Kurang ajar enggak itu? Kurang ajar ini. Apalagi mengatakan, ya Allah itu enggak cocok itu 100 kali. Apa enggak? Gimana gitu? Coba. Dengan dokter aja nggak berani mengatakan, bukan dok, obatnya bukan ini dok, yang bener ini. Lah yang mana? Menurut saya yang itu, kamu jadi dokter. Coba, ini kan maksud saya itu kita ingin menggugah rasionalitas kita gitu loh.
Betapa manusia itu kok berani-beraninya menolak hukum Allah. Gitu. Kalau dalam bahasa Quran itu coba perhatikan. Orang yang kamu sembah itu tidak bisa menciptakan dubab. Apa? Lalat. Itu kan perumpamaan yang sebenarnya sangat sederhana. Lalat. Apa lalat? Lalat itu kecil sekali. Gak bisa menciptakan. Tak ada seorang pun selain Allah SWT yang bisa membuat lalat yang kecil itu gak bisa. Gitu, coba. Apalagi itu yang lebih besar daripada lalat. Gajah segala macam. Orang mungkin bisa membuat patung yang lebih indah kelihatannya daripada manusia. Tapi satu yang tak ada seorang pun manusia bisa lakukan, membuat nyawa. Meski juga harus membuat patung segala macam, bahannya dari Allah semua. Nggak ada manusia bisa menciptakan, manusia hanya bisa merangkai. Loh kok berani-beraninya dia itu menyaingi Allah, membantah hukum Allah. Jadi kalau ada sikap kurang ajar, ini sikap yang paling kurang ajar ya ini. Maka wajar kalau disebut man jahada faqad kafar tadi. Neraka tempatnya. Itu karena ini sudah keterlaluan kalau ada manusia menolak hukum Allah SWT, merasa dirinya lebih pintar, lebih hebat, lebih bijaksana daripada Allah SWT. Bahkan sekarang tuduhannya apa? Radikal. Ceramah kayak saya ini sudah ini. Radikal nih, hati-hati. Lu nyampaikan Quran itu sekarang bisa disebut radikal, ya, radikal. Man jahada kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man jahada bima anzalallahu faqad kafar. Lah yang dolim kayak apa kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa man aqarra bihi. Wa man aqarra bihi. Walam yahkum bihi fahuwa dhalimun fasikun. Jadi kalau dia, kata Ibnu Abbas, dia itu masih membenarkan man aqarra. Hukum raja, hukum cambuk bagi pezina, setuju. Hukum potong tangan, setuju. Pokoknya hukum Islam itu semua setuju. Man aqarra. Walam yahkum bihi, tapi dia tidak mau menerapkan. Tidak menerapkan itu macam-macam. Mungkin karena disogok, mungkin karena memang dia terpaksa, mungkin karena dia gimana, saya lulusan hukum, masuk gak jadi hakim, jadi apa, misalnya. Tapi kalau ditanya, kalau dia meyakini, dia masih meyakini Quran yang benar. Terus ini ada KUHP, Quran mana yang benar? Quran yang benar. Mana lebih adil? Quran yang adil. Mana yang lebih layak? Al-Quran yang lebih layak. Kalau masih seperti itu, dari man aqarra, masih beriman, tidak sampai kafir dia itu. Tapi kok meski begitu dia tidak mengerjakan, maka dhalimun fasikun, dhalim fasik. Ya. Jadi makanya itu dibedakan. Kan kalau misalnya ada orang tidak menutup aurat, nggak usah pakai jilbab gitu. Ada dua. Kalau dia mengatakan menurut saya jilbab tidak wajib, jilbab itu pakaian Arab, pakaian kuno, hati-hati. Bisa masuk kafir karena mengingkari apa yang Allah turunkan. Tapi kalau dia, kamu kalau udah pakai jilbab, tahu enggak kalau jilbab itu wajib? Tahu. Terus kalau udah pakai, enggak enak. Nah ini berarti tidak mengamalkan, enggak sampai kafir, tapi dhalimun fasikun. Gitu. Kalau orang enggak puasa, ada dua. Kenapa enggak puasa? Puasa sudah enggak wajib. Misalnya, masuk zaman gini masih puasa terus. Itu zaman dulu itu, ya, untuk manusia modern itu sudah tidak boleh puasa, tidak produktif. Ini sudah pengingkaran. Itu namanya jahada. Kalau jahada, kufur. Hati-hati. Kamu kok tidak puasa, nggak ngerti kalau itu puasa itu wajib, ngerti. Percaya, dosa. Kok nggak percaya? Ya, aku lagi kerja. Ya, dia tidak berpuasa, tapi tidak mengingkari kewajiban puasa, maka dia masuk pada dhalimun fasikun. Gitu. Jadi kalau hati-hati makanya. Makanya saya katakan tadi, jangan sampai kita ini termasuk yang ingkar pada hukum Allah. Ya, apalagi bukan hanya ingkar sekarang ini, memusuhi hukum Allah. Bukan hanya memusuhi sekarang apa?
mengkriminalisasi dan seterusnya. Jangan sampai, ya. Nah, hadirin Allah SWT, sekali lagi tadi saya katakan, kalau ada orang yang memutuskan tadi, kata Ibnu Abbas, masih beriman, man aqarra walam yahkum bihi, dia membenarkan, tapi dia tidak berhukum dengannya, fahuwa dzalimun fasikun, maka dia dolim dan fasik. Terus pertanyaan lagi, bedanya apa dolim dengan fasik? Nah gini, ini supaya lagi. Gini, kalau dolim itu apa? Gini, siapapun yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, maka itu haram. Maka masuk dalam kategori fasik. Misalnya Allah SWT merintahkan orang yang mencuri hukumannya potong tangan. Itu ketika dia menggunakan tidak memutuskan dengan begitu, fasikun. Gitu. Orang yang berzina dihukum tapi nggak dicambuk atau dirajam, fasik. Tetapi kalau sampai dia itu orang yang melakukan kejahatan tadi tidak dihukum, bahkan kemudian dikasih penghargaan, ini namanya wad'u syai'i fi ghairi mahalli. Ini namanya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itulah dolim. Nah, jadi dolim itu pelaku jahat. Kalau misalnya kalau fasik itu gini, yang jahat dihukum, tetapi hukumannya tidak menggunakan hukum Al-Quran, itu namanya fasik. Tapi kalau kejahatannya pelakunya nggak dihukum, malah dia apa? Dikasih penghargaan, itu namanya dolim. Karena apa? Wad'u syai'i fi ghairi mahalli. Jadi dolim itu lebih parah daripada fasik dalam soal ini tadi, ya. Karena apa? Harusnya dihukum, malah kemudian dikasih tidak pada tempatnya. Ya, termasuk dolim apa? Jadi sekarang ini dolim itu apa? Kalau lebih panjang, orang yang baik ditangkap, di penjara, itu namanya dolim. Orang baik itu harusnya malah dikasih penghargaan, diapresiasi. Itu lah, kalau malah ditangkap di penjara. Sementara orang yang jahat dibiarkan, bahkan dikasih kedudukan. Itu namanya dolim. Dolim di mana? Kalau kita menggunakan akal kita itu kan, ya apa jahatnya orang dolim berarti? Gitu, sangat jahat sekali. Orang yang jahat harusnya dipenjara, harusnya dihukum, malah dikasih kedudukan, dikasih ini itu, ya. Sekarang ini zamannya yang menghina-hina Islam itu malah dikasih kedudukan. Nah, itu. Sementara yang membela Islam malah dikriminalisasi. Hadirin Allah SWT. Jadi sekali lagi tadi baliknya tadi. Jadi kemaksiatan itu ternyata apa? Tidak hanya di tempat-tempat yang orang menyebut maksiat. Gitu? Bukannya di diskotik, di tempat pelacuran, ternyata di tempat-tempat yang orang menganggap itu agung, itu maksiat. Kenapa? Karena pada saat dia memutuskan bukan dengan hukum Allah, dia memutuskan dengan hukum buatannya sendiri, dengan hawa nafsunya sendiri. Dan ini, hukum ini sebenarnya ada kaitannya dengan akidah. Coba sekarang perhatikan gini. Hadirin Allah SWT, coba perhatikan. Kenapa ada hukuman? Karena hukuman itu prinsipnya adalah diberlakukan kepada pelaku kejahatan, pelaku kriminal. Kalau tidak kriminal, tidak jahat, maka itu tidak boleh dihukum. Itu di seluruh dunia begitu. Nah sekarang begini, ternyata antar manusia itu berbeda menganggap bahwa ini jahat atau bukan. Gitu. Di Eropa, di Amerika, minum khamr itu bukan kejahatan. Ketika dilakukan di rumah. Tapi kalau mungkin disebut kejahatan itu kalau mengendarai mobil, itu baru. Karena membahayakan orang lain. Tapi kalau di rumah, di hotel, di kantor sendiri, bukan kejahatan. Gitu. Karena apa? Prinsip mereka punya dasar.
kejahatan itu kalau mengganggu orang lain. Kalau tidak mengganggu orang lain, bukan kejahatan. Itu prinsip mereka. Zina menurut mereka. Tadi di Eropa tidak disebut zina, itu tidak disebut kejahatan. Zina disebut kejahatan kapan? Ketika mengganggu orang lain, memaksa orang lain. Nah, itu baru kejahatan. Makanya perkosaan baru kejahatan. Tapi kalau lakukan secara sukarela bukan kejahatan. Ya dah. LGBT itu bukan kejahatan, malah resmi di sana. Kenapa? Karena tidak mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain baru kejahatan. Ini prinsip dasarnya. Padahal dalam Islam apa? Kejahatan itu ketika melanggar syariat. Mau sendiri mengganggu orang lain atau tidak, kejahatan. Nah ini sudah beda. Lah di negeri kita ini yang mayoritas muslim, prinsip hukumnya bukan prinsip dari Allah, tetapi prinsip hukum dari orang kafir sana. Diambil dengan alasan ini tidak radikal. Kalau Quran baru radikal ya. Hadirin Allah tampaknya kita sudah harus selesai ya. Baik, gimana? Selesai cukup?